Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiansyah, mahasiswa STIMIK PPKIA Tarakanita Ramawati dengan NIM 1750116 akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Bekawan Kopi menggunakan metode Cummins. Latar belakang, kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap kualitas sesuatu produk yang dihasilkan oleh seseorang dan juga menjadi hasil perbandingan antara kelebihan produk yang diharapkan. Kualitas produk menjadi hal terpenting agar dapat mengukur bagaimana cara seseorang untuk meningkatkan pengendalian atas keunggulan agar memenuhi keinginan pelanggan. Selain itu, perkembangan ekonomi di era sekarang akan membawa dampak yang sangat berpengaruh besar dalam dunia usaha, khususnya penjualan minuman kopi. Persaingan yang terjadi di dunia usaha, Bekawan Kopi mencoba menciptakan pelanggan baik dan menciptakan kopi yang bervarian rasa yang berbeda dengan usaha kopi lainnya. Oleh karena itu, hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan Bekawan Kopi di Tarakan. Beberapa usaha kedai kopi sudah menjadi pusat berkumpul berbagai kalangan saat pandemi COVID-19 di era sekarang ini. Pelaku usaha harus mengembangkan ide dan kreativitas agar tidak merugi di tengah pandemi COVID-19. Bekawan Kopi mengambil penanganan dengan membuka cabang gerobak kaki lima yang terdapat di beberapa lokasi di daerah Tarakan. Selain itu, kedai Bekawan Kopi menyediakan tempat cuci tangan dan memberi batas jarak di setiap meja. Penelitian ini dilakukan oleh penulis menggunakan metode Cummins clustering dengan memberikan kuesioner berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh pelanggan konsumen. Pengukuran kepuasan tetap harus dijaga. Penyebaran angket yang biasanya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya pengukuran tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen. Pelaku usaha menerapkan pelayanan meliputi pembelian langsung pada kedai Bekawan Kopi atau pemesanan melalui telepon dan WhatsApp. Oleh karena itu, keramahan dalam melayani konsumen harus diperhatikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan. Batasan masalah, jumlah responden dalam penelitian sebanyak 200 orang. Penyebaran angket dilakukan dengan berbasis web. Kriteria dimensi penilaian kualitas Bekawan Kopi diantaranya adalah reliability, yaitu suatu kehadiran yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Responsive, yaitu suatu bentuk kesigapan saat membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang siap dan cepat. Assurance, yaitu bentuk rasa yakin dan percaya pada konsumen untuk memberikan suatu jaminan terhadap kualitas pelayanan. Ada empati, yaitu suatu rasa empati kepada setiap konsumen yang dapat memberikan perhatian dan dapat memahami konsumen. Tangibles, yaitu suatu penampilan fasilitas fisik. Dan yang keempat, adapun hasil akhir masing-masing kriteria yang akan ditentukan pada 3 kelompok pelanggan dengan kriteria sebagai berikut. Ada puas, cukup puas, dan tidak puas. Penjelasan metode. Metode Cummins. Algoritma Cummins merupakan algoritma pengelompokan iteratif. Lakukan partisi data ke dalam jumlah klaster yang sudah ditetapkan di awal. Algoritma Cummins sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan. Relatif cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaannya dalam praktek. Secara historis, Cummins menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam bidang data mining. Cummins termasuk dalam partitoning clustering, yaitu setiap data harus masuk dalam klaster tertentu dan memungkinkan bagi setiap data yang termasuk dalam klaster tertentu pada suatu tahapan proses. Pada tahapan berikutnya berpindah ke klaster yang lain. Algoritma Cummins sangat terkenal karena kemudahan dan kemampuannya untuk mengklasifikasikan data.
Selanjutnya, clustering. Pada dasarnya, clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik similarity antara satu data dengan data yang lain. Clustering merupakan salah satu metode data mining bersifat tanpa arahan, unsupervised. Maksudnya, metode ini diterapkan tanpa adanya latihan, training, dan tanpa ada guru, teacher, serta tidak memerlukan target output. Dalam data mining, ada dua jenis metode clustering yang digunakan dalam pengelompokan data, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Hierarchical clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang memiliki kedekatan kedua. Demikian seterusnya, sehingga cluster akan membentuk semacam pohon di mana ada hierarki atau tingkatan yang jelas antar objek. Dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip. Secara logika, semua objek pada akhirnya hanya akan membentuk sebuah cluster. Dendrogram biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut. Berbeda dengan metode hierarchical clustering. Metode non-hierarchical clustering justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan. 2 cluster, 3 cluster, atau lain sebagainya. Setelah jumlah cluster diketahui, baru proses cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasanya disebut dengan Cummins clustering. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi. Selanjutnya masuk di form kuesioner. Berisi tentang pernyataan, kriteria, fasilitas dan pelayanan, serta pernyataan-pernyataan yang lain yang sudah ada dari database. Form responden juga berisi untuk mengisi data-data pelanggan. Dan data yang ada ini adalah data yang sudah terisi otomatis di database. Selanjutnya, masuk di penilaian. Berisi ID responden, nama, pencarian, serta kriteria pernyataan yang sudah ada, dan nilai yang sudah ditentukan. Untuk nilai 3, berarti nilai puas. Untuk nilai 2, berarti nilai cukup puas. Dan untuk nilai 1, berarti nilai tidak puas. Setelah dari penilaian, kita akan masuk ke form recap. Di recap, kita tampilkan recap hasil data yang sudah kita input dari database. Maka akan muncul seperti ini. Untuk warna biru, biru adalah pelayanan. Dan warna kuning adalah fasilitas. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan kriteria. Tampilkan perhitungan, maka akan muncul perhitungan yang ada dan sudah diisi secara otomatis. Lalu kita hitung klasternya. Tombol tampilkan secara manual akan memunculkan perhitungan dari iterasi 1 sampai iterasi terakhir. Iterasi 1. Nah, iterasi akan berhenti jikalau senteroid cluster tidak ada yang berubah, maka iterasi akan berhenti. Lalu kita masuk di kesimpulan, di button kesimpulan. Maka akan muncul sebanyak 49,5% pelanggan berkawan kopi
menyatakan puas, 30,5% menyatakan cukup puas, 20% menyatakan tidak puas terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Sekian dari demo aplikasi dan hasil presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.